Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilhami Putri Ajeng dari STK IPPG Lubuk Linggau. Tujuan video ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria Magister. Ini saya akan sedikit membahas tentang standar proses dan standar penilaian. A. Standar proses. 1. Pengertian standar proses. Standar proses merupakan pedoman atau tahapan langkah-langkah bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelas, dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efisien, dan inovatif. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka seorang guru perlu menetapkan beberapa prinsip dalam proses pembelajaran. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dari peserta didik diberitahu menjadi peserta mencari tahu. Dari guru menjadi satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Dan dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu, serta yang lain. Dari beberapa poin di atas, guru sebagai ujung tombak pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah memiliki tugas yang cukup berat. Seorang guru itu dituntut untuk mendekatkan kompetensi dan keahlian terkait dengan metode dan strategi pembelajaran. Sebab sukses atau tidaknya proses pendidikan dalam mewujudkan siswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan, semua itu tergantung pada keahlian guru dalam merencanakan proses pembelajaran di dalam kelas yang tertuang di dalam silabus. Dan yang kedua, tahapan dalam standar proses. Di dalam tahapan ada 3, pendahuluan, inti, dan penutup. Tahapan yang pertama yaitu pendahuluan. Di dalam tahapan ini, seorang guru mula-mula menyapa para peserta didik, kemudian melakukan doa secara bersama sebelum belajar. Kemudian, seorang guru mengulas materi pekan lalu dan mengaitkan dengan pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. Dan guru pun memberikan motivasi kepada seluruh peserta didiknya. Sedangkan tahapan inti berisi metode yang digunakan seorang guru dalam mengajar peserta didik agar tujuan pembelajaran tercapai. Metode yang digunakan dalam tahapan inti ini harus bersesuaian dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran. Nah, kegiatan inti ini mencakup proses melakukan observasi, bertanya, mengumpulkan informasi, mengasosialisasikan informasi-informasi yang telah diperoleh, dan mengkomunikasikan hasilnya. Adapun tahapan penutup yaitu guru-guru beserta para peserta didik bersama-sama membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dan bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, dan memberikan tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok, sesuai dengan hasil belajar peserta didik, dan menyampaikan rancangan pembelajaran pada berikutnya. B. Standar penilaian. 1. Pengertian standar penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang kedua, lingkup penilaian. Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah
terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian yang diambil itu terdiri dari penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, tujuan penilaian. 1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Kemudian penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Yang keempat, prinsip penilaian. Prinsip penilaian terdiri dari sahih, objektif, adil, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambung, sistematis, beracuan kriteria, serta akuntabel. Yang kelima yaitu bentuk penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dengan bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan bentuk lain yang diperlukan. Mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan RPP berdasarkan silabus. Kemudian, penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan. Kemudian, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Kemudian, penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Dan kemudian, peserta didik yang belum mencapai KKM maka harus mengikuti pembelajaran remedi, dan hasil penilaian pencapaian dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka atau deskripsi. Prosedur penilaian. Prosedur penilaian, proses belajar dan hasil belajar oleh pendidik dilakukan dengan menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun. Kemudian menyusun kisi-kisi penilaian, membuat instrumen penilaian berikut pedoman penilaian, melakukan analisis kualitas instrumen, melakukan penilaian, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian, melaporkan hasil penilaian, serta memanfaatkan laporan hasil penilaian. Yang kedelapan, instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang dilakukan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi serta tingkat perkembangan peserta didik. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai standar, proses, dan standar penilaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.